Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Dan saya sangat kangen dengan Bapak Ibu jemaat GKRI Kasih Cengkareng. Amin. Masalahnya Bapak Ibu kangen sama saya enggak ya? Kangen ya. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan ini kedua kali saya hadir di tempat ini di kebaktian umum, dan saya juga pernah di Komisi Pemuda waktu itu. Dan mungkin ada yang belum kenal saya, mungkin ada jemaat baru. Saya Ahmad Joy Zega. Saya tinggal di Rajek dan pelayanan di GKRI Villa Tangerang Elok. Dan setiap hari saya kerja di Batu Cepet, di sini perbatasan Jakarta Barat dengan Kota Tangerang. Puji Tuhan, kita buka di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Kita bacakan secara saling bersahut-sahutan Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop aman dalam perlindungan Allah. Saya bacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu semua ayat yang kedua dan begitu seterusnya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk makan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang sangat berbahagia telah membacakannya, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai garis khotbah di dalam pembacaan Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 ini, kalau kita buat pokok-pokoknya, yang pertama itu adalah Tuhan sebagai terang, keselamatan, serta benteng hidup kita. Dan yang kedua adalah ada keinginan untuk tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidup, untuk menikmati hadiratnya. Dan yang ketiga ada perlindungan di sana di ayat 20 di ayat 5, dan kemudian ada pujian yang terakhir dan keyakinan menegakkan kepala kita di ayat yang ke-6. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Raja Daud yang dikejar oleh Raja Saul pada waktu itu. Ada masalah di ayat 2 dan 3 kalau kita bacakan tadi, kalau kita menyimaknya. Masalahnya adalah di ayat 2 dan 3, yaitu situasi musuh-musuh Daud. Dikatakan di sana ketika penjahat-penjahat menyerang aku, bahkan memakan dagingku. Ini kanibal mungkin ya, yakni semua lawanku dan musuhku, maka mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Dan ayat 3 boleh ditampilkan ayat 3-nya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya.
Nah, ini adalah masalah yang dihadapi oleh seorang Raja Daud pada waktu itu. Nah, bagaimana seorang Raja Daud bisa keluar dari kejaran-kejaran pasukan Raja Saul pada waktu itu? Nanti kita melihat latar belakangnya kenapa sih terjadi seperti ini. Tetapi satu hal, Daud mempunyai keberanian dan keyakinan yang kokoh dalam Tuhan, yang dikatakan di sana bahwa justru musuh-musuh Daud yang tergelincir dan jatuh, dan Tuhan melindungi dan membalikkan keadaan yang buruk. Dan poin yang terakhir adalah secara sederhana ini menyatakan bahwa orang yang jahat yang ingin menyakiti Daud akan mendapat celaka atau kesusahan atas perbuatan jahatnya itu sendiri. Arti lain bahwa siapapun yang merancang-rancang kejahatan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tetap setia dan percaya kepada iman Kristus, maka orang itu yang terperangkap atas perbuatan jahatnya sendiri. Amin. Amin. Kita melihat latar belakang kenapa sampai Raja Saul itu mengejar Daud. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 21. Saya bacakan kepada kita. Awalnya Raja Saul itu sangat mengasihi yang namanya Raja Daud. Saya bacakan kepada kita 1 Samuel 6 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan ia menjadi pelayannya. Dikatakan di sana Saul sangat mengasihi. Beda ya? 1 Samuel. Nah, ini dia sebenarnya apakah ayat saya yang berbeda, tetapi poinnya yang pertama adalah sebenarnya Daud itu Saul itu sangat mengasihi Raja Daud pada waktu, dan ia menjadi pelayannya. Dan yang menjadi masalahnya adalah ketika Saul benci kepada Daud. Pertanyaannya, kenapa Raja Saul sangat benci kepada Daud? Bukannya sebelumnya Saul sangat mengasihinya? Amin. Nah, ini terjadi perubahan, dan ini mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang awalnya baik-baik saja, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita terjadi yang seperti ini. Saya bacakan kepada kita bagaimana Saul benci kepada Daud di dalam 1 Samuel 18 6-9. Semoga ini 1 Samuel 6 tadi ya Pak? Iya. Ya, ini 1 Samuel 16 ayat 21 yang saya maksud Pak. Makanya apakah pendeta yang salah? Saya jadi dilihat sama Pak Gembala, ini saya yang salah itu gimana? Coba 1 Samuel, benar ya Pak? Oh benar, berarti saya dilindungi oleh ayatnya. Ya, kita bacakan bersama-sama sampai saya ragu-ragu tadi menyampaikan kebencian Saul kepada Daud. Apa ini benar ayatnya apa enggak? Ya, kita bacakan ayat 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ingat, sangat mengasihinya. Tetapi ada masalah, ini bukan jaminan ternyata dalam hidup ini. Buka 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 dengan judul perikop Saul benci kepada Daud. Saya bacakan kepada kita. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang siapa? Perempuan dari segala kota Israel menyongsong. Siapa yang mereka songsong? Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Berarti luar biasa nyanyian mereka. Kemudian katanya, kita bacakan 1, 2, 3. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh,
tetapi Daud. Ayat 8 Pak, ini yang menjadi pemicunya. 1, 2, 3, kita bacakan bersama-sama. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya ketika Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu menjadi jatuh kepada yang menjadi akar masalah Raja Saul, dan sehingga ia membuat kejahatan terhadap Raja Daud, dan akhirnya Raja Saul itu mati di tangan Filistin, yaitu apa yang namanya kedengkian. Adakah di antara kita yang masih memiliki kedengkian dan kebencian? Tidak ada. Dan satu hal yang saya lihat, salah satu sifat kita orang Nias adalah kebencian dan kedengkian. Ada istilah kalau nggak salah, Fatiusa Fafakeded. Makanya awal kejahatan dimulai dari sana. Adanya Fatiusa dan ada Fafakeded. Dan ini yang terjadi terhadap Raja Saul, yang tadinya dia menjadi raja di situ, kemudian dia dikuasai oleh roh jahat, sehingga dia membuat satu pasukan untuk membunuh Raja Daud. Saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, kalau misalnya Raja Daud melawan pada waktu itu, siapa yang kira-kira menang? Raja Daud atau Raja Saul? Raja Daud. Kenapa Raja Daud? Karena Goliat saja dia kalahkan. Goliat itu adalah raksasa. Dan saya mau katakan kepada kita semua, di dalam kehidupan ini tidak semua berjalan dengan baik. Tetapi satu hal, kalau kita berpegang pada Tuhan seperti Raja Daud ini, maka Tuhan tetap melindungi kita dan menyertai kita. Amin. Amin. Karena hidup ini cepat sekali berubah. Yang tadi Saul mengasihi Raja Daud, berbalik arah menjadi membencinya. Dan ini kita bisa bandingkan di dalam Kejadian 2 ayat 23 dan kemudian Kejadian 3 ayat 12. Pada saat Hawa diciptakan, apa kata Adam? Dikatakan di sana, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tetapi begitu jatuh ke dalam dosa dan kemudian Tuhan datang kepadanya, apa yang dikatakan oleh Adam pada waktu itu? Perempuan, benar Pak Gembala. Kejadian 3 ayat 12 katanya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, dan maka aku makan. Pada saat Tuhan menciptakan Hawa itu, dia berkata, inilah dia daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Tetapi ketika ada masalah, maka Adam melemparkan kesalahan, mencari aman kepada Hawa, dan bahkan dia menyalahkan siapa di sini? Kalau dia katakan di sini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia sedang menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Tadinya pada saat dia sendirian, Tuhan berkata tidak baik seorang diri manusia ini, dan semua yang diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Tetapi begitu ada masalah, dia seolah-olah menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan itu, kalau engkau nggak tempatkan, dalam arti lain, kalau misalnya perempuan itu tidak kau tempatkan, maka saya tidak jatuh ke dalam dosa. Ada banyak, berapa orang di antara kita yang mempunyai sikap-sikap yang seperti ini? Lihat kiri kanan kita, ada nggak seperti ini? Coba. Nggak ada. Mungkin tidak ada yang mengaku. Puji Tuhan, jemaat GKRI Kasih Cengkareng di sini tidak ada yang seperti ini. Amin. Amin. Tidak ada kebencian. Tetangganya beli kulkas, dia yang kepanasan. Tidak ada ya.
tetangganya yang kedinginan, dia yang kepanasan. Tetangganya beli motor baru, seberang sana, dari jauh dia sudah melihat lehernya yang sakit. Iya, dia melihat seperti itu. Ya, hati-hati, jangan seperti itu. Ya, itu namanya susah melihat orang senang melihat orang susah. Jangan seperti itu ya. Amin. 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 Akibatnya yang namanya tadi Fatiusa dan Fakhtadar ini, maka muncullah penjahat-penjahat. Ngeri, dia membentuk pasukan untuk membunuh Raja Daud ini. Dikatakan di ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, maka sendirilah mereka yang tergelincir dan jatuh. Dan dikatakan di sana, sekalipun tentara mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tadi kesaksian Bapak mati Cegule. Kesaksiannya seolah-olah menyampaikan berserah kepada Tuhan. Amin Pak ya. Dengan segala keadaan yang kita hadapi saat ini, masalah kehidupan dan sesuatu yang tidak jelas di mata kita, maka tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya di tahun 2025 ini ada beberapa hal yang tidak, seolah-olah tidak ada kepastian, misalnya kenaikan pajak, kemudian kemarin ada yang namanya Indonesia gelap. Tetapi saya yakin dan percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan masuk di dalam gerombolan yang menyatakan Indonesia gelap. Indonesia adalah terang. Amin. Amin. Rahasianya di sini adalah bagaimana Raja Daud bisa bertahan. Rahasianya ada di ayat yang pertama dan ada ayat keempat tadi. Mari kita bacakan ayat yang pertama. Bagaimana Raja Daud bisa bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai dia dan memberikan dia perlindungan. Dikatakan di ayat yang pertama ini adalah, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng. Yang pertama adalah jadikanlah Tuhan sebagai terang kita. Amin. Amin. Bicara terang di sini adalah segala sumber cahaya atau panduan cahaya dalam kegelapan, kemudian harapan di dalam kegelapan. Itu bicara terang. Dan kita bisa melihat di dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, ketika di siang hari mereka dipimpin, mereka mengikuti yang namanya tiang awan, dan pada malam hari mereka dipimpin yang namanya tiang api. Mereka mengikuti yang namanya tiang api. Ingat, mengikuti, jangan sesekali melewati atau mengabaikan Tuhan di dalam tuntunannya, tetapi kita tetap di dalam jalurnya. Tempatkan Tuhan sebagai terang kita di tengah-tengah kegelapan yang tidak ada harapan sekalipun. Nyatakan bahwa Engkau adalah terang bagiku. Amin. Dan yang kedua adalah, Engkau adalah keselamatanku. Keselamatan di sini adalah sumber perlindungan dan keselamatan yang dari bahaya dan musuh. Dan sebentar lagi kita akan memperingati bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yaitu konsep keselamatan yang kita peroleh selama ini. Yesus hadir di tengah kita, Firman menjadi manusia, diam di antara kita. Supaya apa? Supaya manusia kita ini yang berdosa, yang tadinya diciptakan oleh Tuhan pada awalnya serupa dan segambar dengan Dia, tetapi karena keberdosaan manusia, karena mereka jatuh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita sudah berdosa, dan upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan Yesus tidak datang di dalam keselamatan yang Dia bawa kepada kita, maka kehidupan kita menuju kepada kematian yang kekal setelah kehidupan ini. Tetapi keselamatan yang dibawa oleh Tuhan, karena kita percaya
sebagai tanda pertobatan kita sudah dibaptis oleh Tuhan, maka Dia adalah perlindungan bagi kita semua. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa firman harus menjadi manusia? Banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana orang Kristen ini menyembah manusia yang mati di atas kayu salib? Kan kurang lebih seperti bahasanya. Tapi saya mau katakan, konsep keselamatan yang kita terima adalah bahwa Allah sendiri di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan ayat 14 itu berkata, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan pertanyaannya, kenapa firman harus menjadi manusia? Karena yang diselamatkan itu adalah manusia. Kalau Allah sendiri menghampiri manusia, maka itu bisa terjadi karena itu kedaulatan Tuhan. Tetapi karena manusia misalnya sudah berdosa kemudian mencari Allah, tidak ada perantaranya, tidak melalui manusia itu, maka itu bisa sampai kepada Tuhan enggak? Kalau kita yang mencari Allah, tidak, karena kita adalah manusia yang berdosa, yang bertentangan dengan kesucian dan kekudusan Tuhan. Amin. Dan ketika kita bisa memiliki bahwa Tuhan ada terang dan keselamatan, maka kita bisa berkata dalam setiap masalah kita berkata, kepada siapa aku harus takut dan terhadap siapa aku harus gemetar, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Dan ini berbicara adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang kokoh. Berbicara batu ini adalah suatu kekuatan yang kokoh. Pernah berdiri di atas batu? Ada yang pernah berdiri di atas batu dibandingkan berdiri di atas pasir? Di kampung kami ada batu besar, tapi saya nggak tahu ya, di batu besar itu dipercaya ada penghuninya katanya. Saya nggak tahu, dan saya cari-cari sampai sekarang nggak ada penghuninya, nggak ada kartu keluarganya. Penghuni yang dimaksud itu, iya, ada penghuninya. Jadi katanya kalau jam 12 siang itu tidak boleh duduk-duduk di atas batu itu. Ada di kampung kami. Saya nggak tahu ada apa. Tapi sebenarnya kita waktu kecil kita suka duduk-duduk di atas batu karena enak ya, duduknya keras dan kemudian besar juga. Tapi orang tua kita selalu melarang di sana, jangan, takut ada tesafu dan yang berdarah, kemudian sakit keras seperti itu. Itu di kampung kami. Di kampung Bapak Ibu sama nggak sih seperti ini? Sama aja ya. Tapi saya yakin dan percaya karena sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kepada siapa kita harus takut? Kepada siapa harus gemetar? Dan yang kedua adalah yang menjadi rahasianya adalah di ayat yang keempat tadi. Dikatakan di sini ada sebuah kerinduan. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini adalah kerinduan Daud, sehingga ia mampu mengatakan terhadap masalah-masalah yang ia alami pada waktu itu, dan akhirnya dia tidak pernah takut dan dia juga tidak gemetar. Ada 2 kali kesempatan Raja Daud ini sebenarnya dia bisa membunuh Raja Saul. Makanya saya juga heran kenapa Raja Daud ini bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin ini rahasianya. Karena ada 2 kali sebenarnya Raja Saul ini bisa dibunuh oleh Raja Daud, tapi Raja Daud tidak melakukan itu. Dan akhirnya Raja Saul ini mati di tangan Filistin di dalam peperangan yang sangat sengit pada waktu itu. Diam di dalam rumah Tuhan artinya ada kehadiran. Kita bisa menikmati kehadiran dan persekutuan dengan Tuhan. Kemudian menikmati kemurahan dan keindahan Tuhan. Karena itu hanya dalam Tuhan ketika kita diam, berdoa, menikmati, apalagi musiknya tadi, pemain musiknya tadi Bapak Saudara Amati Halawa. Cengkok-cengkoknya itu dapat tuh melodi-melodinya. Saya menikmati banget ya. Benar ya? Benar. Sering main di
Perkawinan ini kayaknya. Benar ya Pak? Berarti saya nggak salah ya. Karena kelihatan memang skillnya gitu. Cengkoknya dapat. Dan itu luar biasa. Dan kita menikmati itu di dalam rumah Tuhan luar biasa. Kita ke bawah dalam suasana. Tadi pada saat diiringi lagu pujian sampai Pak Ahmad ya tadi Ahmad Titsikulo tadi sampai di akhir-akhirnya sangat emosional memuji dan menyembah Tuhan, amin. Itu karena diiringi oleh pemain musik yang luar biasa Pak ya. Kemudian ada keamanan dan perlindungan. Dikatakan tadi di dalam kemah Tuhan. Bicara kemah Tuhan berarti kita di dalam rumah Tuhan. Kalau kita sudah berada dalam rumah Tuhan, adakah yang berani mengganggu kita? Tidak ada. Dikatakan tadi di ayat pembacaan Nats Pembimbing, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan dikatakan di sana kita lebih daripada pemenang. Dan Bapak Ibu semua ini lebih dari semua pemenang. Amin. Amin. Kalau kita tafsirkan bagaimana yang namanya lebih daripada seorang pemenang, kalau seorang petanding, kalau dia menang berarti dia pemenang. Tetapi kalau dia punya istri, kemudian hadiah yang didapatkan oleh pemenang itu maka diberikan kepada istrinya itu. Nah itu yang disebut yang namanya lebih dari pemenang. Yang menikmati pemenang itu lebih daripada pemenang. Siapa yang menang di atas kayu salib? Yesus Kristus mengalahkan maut dan mengalahkan semua dosa, dan yang menikmatinya adalah kita semua. Bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Katakan saya lebih daripada pemenang. Saya lebih dari pemenang. Daripada semua masalah yang kita hadapi, apapun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di mana lagi dalam kesehatan, kalau ada yang sakit, apapun persoalannya dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, kalau misalnya ada yang sakit, Tuhan akan tolong dan bantu. Amin. Amin. Karena di dalam ayat 5 ini menjadi bagian kita. Coba tampilkan ayat 5 Pak. Kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan ayat yang terakhir, silakan Pak. Kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.